Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Nafakhalillah dengan NIM 051169211 dari Prodi Pariwisata UPBJJ Yogyakarta akan mempresentasikan tentang identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Di slide pertama, saya akan membahas mengenai konsep pengembangan kota. Di konsep tersebut terdapat dua bentuk dasar perkembangan kota menurut teori Doxiadis. Teori ini mengidentifikasikan dua mekanisme utama dalam perkembangan kota, yaitu pertumbuhan dan transformasi. Pertumbuhan sendiri adalah perubahan yang melanjutkan kondisi existing tanpa mengubah struktur fundamental. Sedangkan transformasi adalah perubahan mendasar yang mengubah fungsi dan struktur kota secara signifikan. Kedua proses ini berjalan kontinu dan saling mempengaruhi dalam pembangunan perkotaan. Selanjutnya adalah proses pertumbuhan kota. Nah, di proses ini memiliki karakteristik pertumbuhan. Yang pertama adalah perluasan area perkotaan, yang kedua adalah peningkatan nilai dan efisiensi penggunaan lahan, dan yang terakhir adalah mempertahankan fungsi existing. Selanjutnya, masih di proses transformasi kota, terdapat tahapan transformasi menurut Doxiadis. Yang pertama adalah penetrasi fungsi baru. Nah, penetrasi ini mulai masuk ke area dengan fungsi lama. Contohnya adalah toko kecil di area perumahan. Yang kedua adalah invasi fungsi baru. Invasi ini semakin banyak dan lebih besar dari penetrasi. Contoh beberapa ruko yang muncul. Yang ketiga adalah dominasi fungsi baru. Dominasi ini mendominasi proporsi area sehingga fungsi lama mulai terdesak. Yang terakhir adalah suksesi fungsi lama ke baru. Suksesi ini adalah pergantian total fungsi lama menjadi fungsi yang baru. Selanjutnya ada faktor pendorong transformasi. Yang pertama adalah ketidaksesuaian pembangunan dengan rencana tata ruang. Yang kedua adalah dampak terhadap pembangunan masyarakat. Selanjutnya adalah dampak transformasi guna lahan. Dampak multidimensionalnya adalah perkotaan dan perdesaan. Nah, perubahan karakter kawasan, urban sprawl. Yang kedua adalah sosial dan budaya, perubahan gaya hidup, interaksi sosial, dan nilai budaya lokal. Yang ketiga adalah ekologi dan lingkungan. Misalnya kerusakan lingkungan, hilangnya ruang terbuka hijau. Yang keempat adalah struktur kota, perubahan morfologi dan pola ruang kota. Yang terakhir adalah ekonomi masyarakat, perubahan mata pencaharian, nilai lahan, dan kesejahteraan masyarakat. Peran politik dalam guna lahan. Guna lahan sebagai alat politik yaitu pemerintah menetapkan guna lahan untuk efisiensi masyarakat dan target efisiensi sosial benefit yang maksimal. Pemerintah sendiri memiliki peran strategis dalam mengatur penggunaan lahan. Kebijakan guna lahan bertujuan menciptakan tingkat efisiensi tertinggi. Nah, social benefit ini memanfaatkan maksimal untuk seluruh lapisan masyarakat. Diperlukan political will yang kuat untuk implementasi kebijakan dan harus ada keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan sosial. Selanjutnya adalah pentingnya identifikasi karakteristik. Nah, kebutuhan identifikasi tersebut adalah memahami proses transformasi, memudahkan perencanaan, dan mengantisipasi dampak perubahan. Fungsi guna lahan perkotaan. Klasifikasi fungsi lahan tersebut adalah perumahan atau residensial, yang kedua ada komersial, yang ketiga ada industri, yang keempat ada ruang terbuka hijau, yang kelima adalah kawasan lindung, dan yang terakhir adalah campuran. Selanjutnya adalah kegiatan dalam guna lahan. Nah, aktivitas pendukungnya itu terdapat pemanfaatan ruang atau space utilization. Yang kedua ada aktivitas ekonomi, yang ketiga ada aktivitas sosial, dan yang terakhir ada mobilitas dan aksesibilitas. Yang selanjutnya ada karakteristik guna lahan Kota Bandung. Nah, fokus identifikasi di Kota Bandung tersebut terdapat karakteristik guna lahan,
variasi kegiatan, pola kegiatan yang berkembang. Tujuan dan sasaran surveinya. Tujuan surveinya sendiri mengkaji kesesuaian antara guna lahan versus kegiatan, sistem versus karakteristik guna lahan, variasi versus karakteristik kegiatan. Untuk sasaran kegiatannya adalah identifikasi karakteristik guna lahan di Kota Bandung, identifikasi karakteristik variasi kegiatan dalam suatu guna lahan, dan identifikasi karakteristik kegiatan yang berkembang. Output yang diharapkan adalah yang pertama sendiri itu ada laporan hasil survei, dan yang terakhir ada siap pakai untuk tahapan perencanaan selanjutnya. Untuk lingkup kegiatan survei ini, yang pertama untuk lokasi itu pastinya di Kota Bandung. Pembagiannya itu 6 wilayah pengembangan, durasinya itu 1 semester. Dalam pendekatan pelaksanaan, terdapat tahapan persiapan. Yang pertama, pemahaman dan perumusan topik. Selanjutnya ada persiapan kegiatan survei, dan yang ketiga merumuskan kebutuhan data. Keempat, merumuskan populasi dan sampel. Dan yang terakhir ini memilih, menyusun, dan menggunakan perangkat survei. Untuk tahap pelaksanaan itu, yang pertama ada menentukan target area survei, yang kedua melakukan survei dan etika survei, dan yang ketiga adalah mengolah dan menampilkan data, dan yang terakhir adalah interpretasi data. Masuk pada tahap slide terakhir, yaitu adalah organisasi kegiatan. Organisasi kegiatan tersebut adalah membuat organisasi tim, membuat proposal kegiatan, membahas kegiatan, pola kebutuhan dan jenis data, pencarian data, perkiraan biaya, dan yang terakhir adalah mengurus perizinan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekiranya ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.